Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang dapat meraih kami lewat radio maupun lewat Rasil TV di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hadir menemani insya Allah persiapan sahur ikhwan dan akhwat sekalian. Saya Caroline dan saat ini saya berada di kediaman guru kita Ustazah Herlini Amran. Untuk kurang lebih 60 menit ke depan bincang sahur akan hadir di ruang dengar ikhwan dan akhwat. Tema yang akan kita bahas oleh Ustazah insya Allah akan berkaitan dengan keluarga. Mari kita sapa terlebih dahulu saja sebelum kita masuk ke segmen tausiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustazah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Mudah-mudahan sampai akhir Ramadan Amin. Sehat, lancar sampai ibadah. Hayat, Amin. Masya Allah ya amin. Baik Ustazah, insya Allah tema yang akan Ustazah bahas adalah membawa berkah Ramadan dalam keluarga. Betul Ustazah ya? Tafadhol Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Alhamdulillah kita mendapatkan hidangan Ramadan pada kali ini. Kita akan membawa hidangan penuh berkah ini dalam keluarga kita. Kita akan bahas tentang keberkahan bulan Ramadan, dan kita tahu sebenarnya dalam sirah dan sejarah itu Rasulullah mengalami 9 kali Ramadan. Jadi ketika diwajibkan Ramadan tahun kedua Hijriyah, artinya Rasulullah telah mengalami 9 kali Ramadan. Beda dengan kita tergantung usia ya. 9 kali Ramadan yang dialami oleh Rasulullah itu setiap Ramadan datang itu Rasulullah selalu memberikan kalimat-kalimat motivasi dan semangat kepada para sahabatnya, menanamkan kebaikan, menanamkan rasa rindu, rasa ingin segera hadir Ramadan. Nah, ada satu sabda Rasulullah yang akan kita jadikan bahan perbincangan kita terkait dengan keberkahan Ramadan. Itu dalam hadis riwayat Ahmad, hadis sahih. Rasulullah bersabda, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Man hurrima khairaha faqad hurim." Jadi dari hadis ini telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Bulan yang diberkahi, syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Allah wajibkan atas kalian berpuasa di padanya, pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan dibelenggu. Di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang terhalang kebaikan di dalamnya, maka sungguh dia akan terhalang. Jadi artinya orang yang tidak mendapatkan keberkahan bulan Ramadan, selamanya dia tidak akan mendapatkan berkahnya. Nah, ini kita ingin hadis ini, sabda Rasul ini kita terapkan, kita bagaimana sih realisasinya keberkahan Ramadan dalam keluarga kita. Nah, begini, karena Ramadan ini adalah bulan penuh berkah, bulan kebaikan, mestinya keluarga kita juga mendapatkan kebaikan di dalamnya. Banyak sekali momen-momen yang membawa keberkahan dalam keluarga kita. Paling tidak mencoba untuk memperbaiki pola komunikasi. Karena kebanyakan dalam keluarga, dalam rumah tangga, faktor yang menentukan barangkali ya terjadinya perpecahan, terjadinya ketidakharmonisan, salah satunya adalah faktor komunikasi. Nah, dalam bulan Ramadan yang penuh berkah ini banyak sekali momen komunikasi dalam keluarga. Misalnya menjelang berbuka. Bagaimana dalam menjelang berbuka ini kita, apalagi dalam kondisi saat ini ya Mbak ya, kita di rumah saja gitu ya, stay home. Itu momen ini perlu untuk kembali merajut ketidakakuran rumah tangga. Kita ambil berkahnya Ramadan supaya rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang harmonis, sakinah mawaddah warahmah. Misalnya kita mulai pada saat berbuka ya, hidangan sebelum hidangan berbuka kita berdoa kepada Allah. Karena doa orang yang berpuasa hatta yuftir sampai dia berbuka itu la tarud, tidak akan pernah ditolak oleh Allah.
Nah, kita ingin rumah tangga kita ini rumah tangga yang penuh dengan ketentraman, kedamaian, tidak ada lagi pertengkaran yang menyebabkan munculnya kebencian antara pasangan hidup ya, antara suami dan istri. Kita mulai dengan berdoa ya, kita perbanyak doa agar rumah tangga ini benar-benar rumah tangga yang kita harapkan juga nanti berumah tangga di surga. Beberapa kasus terjadi dalam keluarga barangkali ya, pertengkaran ya, namanya dua manusia yang dipertemukan dalam satu kehidupan, tentu tidak ada yang semuanya baik-baik saja ya, tentu ada percekcokan. Nah, di bulan Ramadan kita ambil berkahnya tuh pada saat berbuka, kita saling berdoa, mudah-mudahan kita ini suami dan istri serta anak-anak itu mampu bersama-sama menjaga diri dari api neraka, kemudian bersama-sama menuju surganya, mampu mengatasi semua permasalahan-permasalahan dalam kehidupan. Nah, ini berkah Ramadan kita dapatkan ketika kita berbuka. Maka jangan pernah sampai terhilang kesempatan berharga untuk berdoa menjelang berbuka. Ya, kita barangkali yang punya anak-anak jadi berkumpul ya, masing-masing doa apa yang diinginkan ya. Seorang sahabat Ibnu Mas'ud dalam riwayat, beliau itu ketika akan berbuka itu mengumpulkan keluarganya, istri dan anak-anaknya. Kemudian beliau berdoa kepada Allah, diaminkan oleh istri dan anak-anaknya. Indah ya Mbak ya? Subhanallah. Kita juga ingin begitu. Ketika ada anak kita yang mungkin ada yang perilakunya yang kita kurang sukai, kita doakan. Ya boleh dikeraskan nanti diaminkan gitu ya. Nah, ini adalah momen keberkahan. Berkah Ramadan dalam keluarga kita. Karena kita tahu arti berkah itu sendiri adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi di bulan Ramadan ini kita akan menambah lipat-lipat kebaikan kepada keluarga kita. Di hadis ini ketika Rasulullah memberikan motivasi kepada para sahabat bahwa telah datang bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, diwajibkan saum. Nah, kita juga berusaha untuk menerjemahkan saum yang telah Rasulullah sampaikan. Bagaimana kita mempuasakan. Tidak hanya mempuasakan dari makan dan minum, tapi kita juga puasakan emosi kita. Kita berusaha untuk mempuasakan mata kita, lisan kita, pendengaran kita dari semua hal yang membatalkan, dari semua hal yang membangkitkan atau pemicu rumah tangga kita berantakan. Ya, barangkali seorang istri yang tidak tahan dengan anak-anaknya yang di luar kendali, kadang-kadang lisannya kurang bisa terjaga. Di bulan Ramadan inilah kita ambil berkahnya untuk bisa lebih bersabar. Begitu juga seorang suami yang selama ini emosi ya terhadap istrinya. Kan ada tipikal-tipikal suami yang mudah sekali mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Nah, itu bisa menahan diri. Ambil berkahnya Ramadan. Mudah-mudahan dengan berkahnya Ramadan menyebabkannya menjadi orang yang sabar. Ibu juga begitu. Artinya seorang ibu berusaha menahan diri supaya tidak timbul kedurhakaan kepada suaminya. Intinya adalah bagaimana bulan Ramadan yang penuh berkah ini menjadi berkah buat keluarga kita. Keluarga kita menjadi keluarga yang mulai meniti atau mulai menggapai atau mulai meraih ya, keharmonisan, perbaikan komunikasi, perbaikan hubungan, perbaikan semua sikap dan sifat kita mulai dari bulan Ramadan ini. Kemudian juga di hadis ini watughlaqu fihi abwabul watuftahu fihi abwabul jannah, dibukakan pintu surga. Ini kita ingin pintu surga ini juga dibukakan untuk keluarga kita, tidak hanya selama di bulan Ramadan, tapi kita ingin pintu surga dibukakan oleh Allah untuk kita sekeluarga sampai nanti. Artinya tidak hanya di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan kita sepakat bersama keluarga kita, suami istri dan anak-anak, bagaimana caranya kita bisa bersama-sama menuju surga. Ya tentu saja di sini adalah berusaha untuk menjadi kalau seorang suami yang baik, yang bertanggung jawab, seorang ibu juga begitu, seorang anak juga begitu, bagaimana perilaku dan sikapnya itu mampu dipertahankan, menjaga kebaikan kesolehannya, sehingga pintu surga terbuka untuk mereka. Ya, mudah-mudahan kita semua berhak dan meraih pintu surga ini. Paling tidak pintu surga royan, karena ini spesial bagi orang yang berpuasa. Watughlaqu fihi abwabul jahim, ditutupkan pintu neraka. Kita juga berharap keluarga kita dalam meraih keberkahan Ramadan ini tertutup pintu neraka bagi keluarga kita. Mudah-mudahan semuanya bisa kita latih selama 1 bulan ini. Dan
Di sini juga watughallu fihi syayatin, diikat syaitan. Ya mudah-mudahan keluarga kita jauh dari godaan syaitan ya. Karena syaitan ini salah satu prestasinya yang sangat dibanggakan oleh mereka itu adalah kemampuan mereka memisahkan keluarga. Kemampuan mereka membuat suami istri berpisah dan bercerai. Itu adalah prestasi yang paling tinggi. Dan kita tahu ketika di bulan Ramadan ini syaitan itu diikat, kita berharap juga mudah-mudahan di luar bulan Ramadan ini juga mereka terikat dan tidak akan pernah memisahkan kita sesama keluarga. Mudah-mudahan keutuhan rumah tangga kita tidak hanya berjalan di bulan Ramadan saja, tapi juga sampai insya Allah akhir hayat di kandung badan. Kita berharap seperti itu. Ramadan ini adalah tempat latihannya. Dan yang sangat menarik di sini adalah fihi lailatun khairun min alfi syahr. Ada malam yang malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Dan Rasulullah mencontohkan kepada kita, Mbak, bagaimana Rasul juga melibatkan keluarganya. Kan kata Ibunda Aisyah, idza jaa al-asyar al-akhir min Ramadan, ketika datang 10 akhir Ramadan, ayqat ahlahu. Jadi Rasul itu membangunkan keluarganya. Jadi keberkahan bulan Ramadan yang ada 1 bulan yang lebih baik dari 1000 bulan itu tidak hanya dinikmati oleh Rasulullah sendiri, tapi beliau juga melibatkan anak istri dan keluarganya. Ini adalah contoh teladan yang baik bagi kita. Seorang ayah jangan hanya soleh sendiri, ajak juga istri dan anak-anaknya. Seorang ibu juga begitu, jangan hanya soleha untuk dirinya, ajak juga suaminya dan anak-anaknya. Jadi sekeluarga bergadang atau paling tidak ahyaul lail, itu malam bangun. Kalau sekarang kita nggak ke masjid ya Mbak ya, karena memang masjid ditutup. Tidak ada iktikaf 10 hari terakhir ya. Saat ini masjid ditutup. Itu bukan berarti tertutup pintu kebaikan. Itu kita bisa di rumah, kita jadikan masjid di dalam rumah kita. Walaupun tidak iktikaf, karena iktikaf ini memang itu persyaratannya di masjid jami. Memang itu di masjid jami. Tujuan iktikaf ini kan pendekatan diri kita kepada Allah. Tapi malam Lailatul Qadar itu, Lailatul Qadar sebenarnya udah malam Qadar ya, itu bisa didapat oleh hamba-hamba Allah yang berjaga-jaga di 10 hari terakhir. Karena turunnya di malam ganjil. Kalau malam ganjil kita tidak tahu, berarti kan 10 hari terakhir. Itu bisa di rumah dengan syarat ihyaul lail, bangun malam. Maksudnya malamnya bangun, tidak tidur. Jadi berkumpul bersama keluarga, bapak, ibu, anak, kemudian berjaga-jaga dalam arti banyak berzikir, duduk, tafakur. Bahkan seorang yang sedang haid pun, seorang muslimah, yang mungkin ibu atau putrinya sedang haid, itu juga tidak terhalang untuk mendapatkan malam kemuliaan itu. Yang penting jangan tidur. Nah, keberkahan bulan Ramadan di malam 10 hari terakhir pun bisa kita raih. Sebagaimana Rasulullah menjaga, membangunkan keluarganya. Aikot ahlahu. Kemudian ia sampai fajar. Karena Lailatul Qadar itu kan mulainya setelah Isya sampai fajar. Nah, kita mulai bangun, kita berharap berkahnya Ramadan yang ada 1 bulan yang lebih baik dari 1000 bulan itu pun bisa kita dapatkan. Ya, paling tidak Ibunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau seandainya aku berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku ucapkan?" Rasulullah memberikan kepada Ibunda Aisyah, bacalah quli ya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, itu yang diperbanyak bacaannya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ketika kita sudah meminta ampunan kepada Allah, semua yang kita inginkan insya Allah mudah-mudahan Allah kabulkan. Semua permasalahan hidup akan Allah ringankan. Semua hajat dan keinginan kita Allah perkenankan insya Allah. Dan terakhir di hadis ini, man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang terhalang dari kebaikan dan keberkahan bulan Ramadan ini, maka dia telah tertahan, maka dia tidak akan mendapatkannya, dia akan terhalangi. Sungguh rugi kita ya, kalau di bulan Ramadan kita tidak dapat keberkahannya, tidak dapat kebaikannya, tidak dapat semua manfaat, kelipatan pahala dan kebaikannya, itu kita akan terhalang untuk semuanya. Maka kamin so'im laisa lahu, banyak orang yang puasa tapi yang dia dapat lapar dan haus. Dia hanya dapat bangun malam itu hanya capek berdiri saja. Itu tidak kita inginkan. Kita ingin keberkahan buat keluarga kita. Dan mudah-mudahan Ramadan ini di tengah-tengah musibah ini
insya Allah berkah yang dapat kita ambil adalah bertambahnya keberkahan dalam keluarga kita, solidnya hubungan suami istri, semakin harmonisnya kita sekeluarga, dan mudah-mudahan kita pun dapat meraih bersama-sama di surganya insya Allah. Baik Ustazah, Masya Allah pemaparan awal telah kita ikuti Ikhwan dan Akhwat. Nanti akan ada tanya dan jawab seperti biasa karena saat ini kami adakan rekaman. Jadi nanti saya akan wakilkan dulu pertanyaannya ya Ikhwan Akhwat. Baik, kami akan jeda terlebih dahulu, kami akan kembali setelah jeda nasyid berikut ini. Kembali bersama Bincang Sahur, saya Caroline dengan Ustazah Herlina Amran. Kali ini kita masih membahas tema kita yaitu seputar membawa berkah dalam keluarga. Berkah apa? Berkah Ramadan tentu saja. Dan sebelum masuk ke sesi tanya dan jawab, masih ada beberapa hal yang akan disampaikan Ustazah. Tafadhol Ustazah. Ya, pada bulan Ramadan ini yang memang berbeda dengan bulan-bulan yang lain, maka tentu kita perlu persiapkan lebih baik lagi. Karena memang setiap akan datang Ramadan selalu dipersiapkan baik secara fisik, mental, spiritual, ilmu ya. Karena memang kalau tidak punya ilmu, Ramadan ini akan hilang begitu saja. Kita betapa banyak melihat orang-orang yang banyak menghabiskan waktu ya. Kalau dulu ada ngabuburit ya, sekarang nonton. Dan itu adalah penghabisan waktu. Sementara Said Qutb mengatakan bahwa Ramadan ini adalah daqaiqul ghaliyah, detik-detik yang berharga. Jadi bukan hanya waktu ya, tapi detiknya pun berharga. Nah, kita berharap mudah-mudahan di bulan Ramadan yang penuh berkah ini membawa berkah buat keluarga kita. Walau bagaimanapun ya kondisinya, itu betul-betul ujian keimanan itu betul-betul luar biasa, Mbak. Karena kondisi harian kita bersama anak-anak itu kan juga butuh kesabaran. Apalagi dengan anak-anak yang diajak berpuasa, tentu perilakunya juga lebih juga ya, banyak rewel dan segala macam. Surga itu nggak murah, royan itu nggak murah. Oleh karena itu di bulan Ramadan inilah diuji kesabaran kita. Paling kalau kita emosi, Allahumma ana shaim ya Allah, saya saum ya Allah, saya saum, saya puasa ya Allah. Udah, jadi artinya dengan itu penenangan buat kita. Ana shaimah gitu ya, saya saum. Akhirnya mudah-mudahan kata-kata yang tidak baik bisa tertahan, emosi bisa diredam. Mudah-mudahan yang Allah berikan adalah ketakwaan, insya Allah. Insya Allah. Ana shaimah ya. Ana shaimah. Saya saum. Astagfirullahaladzim. Sampai gemes. Nah itu dia Mbak. Jadi hati-hati juga ya. Kita pernah bahas Kita bahas kemarin. Bagaimana orang mengungkapkan atau mengekspresikan rasa tidak sukanya, tapi kalimatnya kalimat zikir. Betul. Allahu Akbar. Masya Allah gitu ya. Ya Allah, itu berarti tidak ada ilmu. Maka memang segala sesuatu memang dimulai dari ilmu. Mengilmui apa yang harus kita jalankan. Jadi al ilmu qabla amal. Ilmu dulu sebelum beramal. Supaya tidak sia-sia amalan kita. Dan malah dalam situasi kita sering bertemu di dalam rumah kan harusnya itu menambah kedekatan, menambah kemesraan, keterikatan. Namun belakangan fenomena yang terjadi di dalam keluarga kebanyakan sekarang ini adalah mereka malah sering bertikai. Yang satu mungkin malah mengungkapkan kebosanannya dengan kebiasaan-kebiasaan buruk pasangannya. Si ibu mungkin sudah tidak sabar dengan anaknya yang di luar kendali, tapi tidak ada kerjasama dari pasangan. Akhirnya seperti tadi yang di off air kita bicarakan, ternyata malah tingkat perceraian tinggi di masa penerapan ini, stay di rumah ini, Ustazah. Apa yang terjadi, Ustazah? Ya memang secara manusiawi ya Mbak ya, dua orang yang berbeda disatukan dalam rumah tangga hidup selama 24 jam. Jangankan orang yang berbeda latar belakang, kebiasaan, suku ya, kita adik kakak saja
yang berasal dari orang tua yang sama itu jarang yang akur, berantem terus. Apalagi dengan dua orang yang berbeda latar belakangnya, pola asuh, yang selama ini mungkin kalau tidak di bulan Ramadan, tidak dalam kondisi stay home ini ya, bisa jadi kan perginya pagi udah nggak ketemu, siangnya malam baru ketemu, jarang-jarang ketemu. Itu bisa diminimalisir mungkin tingkat pertengkarannya, perbedaannya. Tapi di saat ini yang hampir 24 jam dia lagi itu luar biasa, sama seperti kakak adik. Kan kita lihat, tapi menariknya kalau kakak adik berantem terbaik lagi. Nah, di sini manugerah dari Allah dengan hadirnya bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang benar-benar kita dijaga supaya jangan sampai ibadah puasa kita itu sia-sia. Karena yang namanya ibadah saum atau ibadah puasa itu juga mempuasakan lisan dari perkataan yang tidak baik, mempuasakan pikiran, mempuasakan semuanya, artinya bagaimana betul-betul pengendalian, karena siam ini kan artinya imsak. Imsak itu kan artinya menahan. Jadi menahan diri dari hal-hal yang menyebabkan semua amal soleh kita itu jadi sia-sia. Kan tadi disebutkan surga nggak murah loh, mahal loh. Karena surga itu mahal, ya kita berusaha untuk menggapainya dengan mengendalikan diri. Nah disinilah ujian kita itu betul-betul Allah perlihatkan mampu nggak gitu ya. Artinya lapang dada itu penting. Maka disebutkan tadi pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup bagi siapa yang bisa bersabar. Nah ketika anak kesel banget gitu ya, ya Allah anak soimah ya Allah saum. Karena memang puasa saum itu luar biasa Mbak. Itu pahalanya itu tidak bisa dihitung. Nggak bisa, sampai Allah mengatakan wa ana ajzi bi, aku yang memberi balasannya. Nah kalau kita lihat banyak sekali amalan-amalan, barang siapa yang baca Al-Quran satu kata, satu huruf dapat 10 kali lipat. Iya, ada akumulasi pahala sampai 10 kali sampai 700 kali ya. Bahkan kalau sholat berjamaah 27 kali, sholat di Masjidil Haram 100.000 dibandingkan sholat yang lain. Selalu ada bandingan-bandingan amalnya. Barang siapa yang sholat syuruk ya, setelah sholat subuh berdiam diri, kemudian berzikir sampai datang waktu syuruk, terus kemudian 5 atau 10 menit kemudian sholat 2 rakaat, pahalanya seperti pahala haji dan umroh, ada iming-iming ya pahalanya. Tapi untuk saum kata Allah wa ana ajzi bi, aku yang akan membalas langsung, aku yang akan memberi pahala, karena la mislalahu, nggak ada bandingan pahalanya untuk ibadah saum itu. Nah oleh karena itu ketika kita memahami keutamaan dari Ramadan ini, saum Ramadan ini, tentu kita ingin meraih royan. Dan ketika kita ingin meraih royan, tentu kita akan mampu mengendalikan diri. Ingat lagi astagfirullahaladzim. Jadi artinya ya sudahlah, kan surga nggak murah ya. Jadi memang butuh kesabaran. Nah, jadi apalagi pasangan suami istri, barangkali beberapa kasus banyak terjadi Mbak. Ketika istri mengeluh, kok suami saya bawel banget gitu ya. Baru ketahuan ya. Terus nggak sabaran. Ada kan yang tipikal pasangan pengennya rumahnya bersih, rapi. Kan dia nggak tahu sehari-harinya pas dilihat berantakan, marah-marah, ngomel. Ini juga bagi pasangan suami atau istri pun perlu memahami tentang barokahnya bulan Ramadan. Itulah pentingnya ilmu. Jadi kalau ini kita pahami bersama, insya Allah dapat meminimalisir tingkat perceraian. Karena terjadinya perceraian karena mereka tidak memiliki kesamaan visi. Kan jadi memang masuk Ramadan harus memang punya ilmunya Mbak. Jadi sama-sama mempelajari kenapa kita harus berpuasa, apa yang kita capai, terus kemudian bagaimana strateginya, penting itu. Kan kita mau ke suatu tempat saja, kita nggak usah ke surga dulu deh. Kita mau misalnya suatu saat nanti kalau sudah boleh keluar ya, kondisi stay home ini udah berubah ya, mungkin kita ingin libur kemana? Saya mau libur ke Mekah, mau umroh. Pasti punya perencanaan. Tanggal berapanya, bawa bekal apanya, persiapannya bagaimana, siap nggak anggota, apalagi ke surga. Kita mau ke surga nggak siap-siap. Tentu dengan ke surga ini kita perlu planning. Jadi planning yang pertama adalah kesamaan visi. Maka dalam bukunya Dr. Akrom Ridho itu ya, sebelum Ramadan mesti keluarga tuh suami istri tuh ngobrol dulu deh ya, diskusi dulu, rapat dulu, apa yang akan kita lakukan di bulan Ramadan ini. Kita ingin sama-sama meraih takwa. Ya kan, la'allakum tattaqun. Jadi visi kita udah bahas ya Mbak ya, visi itu takwa. Terus bagaimana cara memperolehnya? Maka butuh ilmu. Ya kalau kita hadapi Ramadan seperti air yang mengalir sehari-hari, apa yang kita dapatkan? Ya mudah-mudahan dengan hadirnya Ramadan ini, mudah-mudahan membawa berkah buat keluarga kita. Mestinya yang selama ini keluarga sering berantem, mestinya dengan hadirnya Ramadan tambah akrab, tambah romantis. Mestinya. Kalau ada sesuatu di luar kemestian, ini perlu evaluasi. Oh barangkali ada di antara
yang diantaranya belum paham. Terus bagaimana mensikapinya? Ya udah sabar. Itu Artinya dia. memang perlu ada yang memiliki ketahanan sabar ini yang luar biasa, Mbak. Artinya gini, kalau ya saya aja yang sabar, yang suami enggak gitu ya, kan kita ingin sama-sama di surga ya, paling tidak kita sabar bisa ngajak suami juga. Jadi nggak usah dimasukkan ke hati, ana soimah, saya sedang saum. Nah, begitu. Itu Masya Allah, Ana Soimah itu harus itu zikir baru tuh, saya baru tahu saja, untuk saya ya, yang lain mungkin sudah sering. Nah, tapi kebanyakan mempertanyakan hadis yang bilang bahwa ketika Ramadan, setan diikat. Nah, tapi untuk ibu-ibu dan bapak-bapak di luar sana yang memiliki masalah, mereka bertanya dalam hati, setan mana yang diikat? Karena suami jadi lebih pemarah, saya juga lagi cepat emosi, mungkin karena kurang tidur, kemudian pekerjaan juga tetap harus dilakukan, pekerjaan rumah tangga. Nah, setan mana yang dimaksud, Ustazah? Ya, ini memang para ulama berbeda pandangan ya. Paling tidak setan yang diikat itu yang setan beneran. Kan manusia juga ada setan juga. Paling tidak setannya manusia itu adalah setan yang makhluk halus itu yang berhasil mentarbiyah manusia yang jadi setan gitu. Jadi artinya ini memang perbincangan yang menarik. Ulama juga berbeda pandangan. Ada yang menyebutkan setan yang diikat itu yang kepala sukunya gitu, iblisnya. Tapi yang gentayangan setan yang lain ada. Jadi sebenarnya yang namanya setan itu adalah perbuatan ya. Perbuatan atau bukan berbentuk perbuatannya gitu. Jadi ada orang yang walaupun dia manusia tapi kalau perbuatannya yang sudah keluar dari nilai-nilai kemanusiaan bisa jadi setan. Misalnya ada ibu yang membunuh anak ya karena nggak ini, itu artinya perbuatan ini mah lebih setan daripada setan ya. Jadi minal jinnati wan nas itu ya, itu memang ya berupa jin manusia, itu setan itu perilakunya gitu ya, sifatnya ya. Jadi walaupun Ramadan setan itu diikat, yang diikat itu bisa juga kepala ketuanya, pemimpinnya, tapi kan hawa nafsu manusia yang seperti setan itu kan nggak diikat. Hawa nafsu Ya, hawa nafsu itu kan bisa ini ya, artinya bisa kemanapun bisa. Lihat deh orang berbuat maksiat di bulan Ramadan, katanya setan, lah itu hawa nafsunya dia. Jadi artinya bisa jadi hawa nafsu seseorang manusia sudah dididik oleh setan. Setan mendidik juga, Mbak. Kan setan itu kan was-was, bikin was-was. Nah, ketika sudah dijalankan oleh manusia ini apa yang dijadikan yang dibuat strategi, jadi hawa nafsunya itu udah dikendalikan oleh setan. Setannya nggak perlu lagi menggoda, dia sendiri udah jadi setan gitu. Ya, jadi inilah walaupun setan diikat itu kan berarti hawa nafsu bisa semua maunya. Tetap tingkat kejahatan juga akan meningkat. Ya, jadi itu hawa nafsu manusianya, Mbak. Setan mendidik lewat was-was. Iya, hawa nafsu, was-was itu kan setan semua. Bisikan-bisikan itu loh, Mbak, bisikan-bisikan. Jadi ketika bisikan itu tidak dilawan, setannya nggak bisikin lagi, dia sudah bekerja sendiri. Sudah autopilot. Iya, begitu. Ya Allah, mudah-mudahan kita terhindar. Selalu harus ada zikir di lisan kita ya, Ustazah. Maka paling tidak yang sangat kita harapkan di bulan Ramadan ini adalah untuk mengisi hari-harinya walaupun daqaiqul ghaliyah, walaupun hanya sedetik waktu yang berharga. Banyak-banyak istighfar. Ya, istighfar itu memang kalimat-kalimat yang luar biasa ya, Mbak ya. Jadi lagi ingat apa langsung istighfar saja. Istighfar dengan wudu ya. Lagi mau marah, astagfirullahaladzim, istighfar aja deh, kesel sama anak, astagfirullahaladzim, ana soimah, ya Allah, saya lagi saum ya Allah, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan deh hawa nafsunya bisa terkendali, insya Allah. Insya Allah, amin. Baik, mengenai komunikasi, tadi di awal Ustazah sempat menyinggung perihal pentingnya komunikasi dalam keluarga. Tapi yang suka kita dengarkan problem-problem rumah tangga pada saat ini adalah kurangnya komunikasi pasangan. Ada yang mengeluhkan bahwa pasangan tidak suka diajak bicara serius atau sangat sungkan atau aneh jika mulai mencoba untuk bermesraan karena itu bukan tipe kami gitu. Ada yang seperti itu. Jadi ketika kita memberikan saran misalnya coba bicara baik-baik, kemudian hidangkan kopi atau teh segala macam. Tapi nanti malah nanti suaminya bilang kamu kenapa? Kemasukan misalnya gitu. Karena tipe pasangannya tipe yang kasar dalam tanda kutip, tidak bisa memperhalus kata-kata segala macam. Nah, itu sebenarnya bisa diperbaiki apa enggak, Ustazah? Kalau masalah sifat karakter itu sebenarnya bisa diperbaiki. Intinya mau nggak kita? Kalau kita pribadi misalnya ya ingin menyenangkan
orang yang kita cintai, pasti kita akan berusaha untuk menyesuaikan diri. Kan intinya kan begitu. Tapi ada kasus-kasus tertentu yang memang seseorang tuh memiliki pola yang berbeda. Dan itu memang sulit untuk dirubah. Misalnya seseorang yang terbiasa dididik dengan didikan yang kaku ya, yang memang mungkin orang tuanya militer gitu ya, terus udah sekian tahun ya, ketemu kita misalnya jadi suami kita, itu nggak mudah dirubah Mbak. Dia puluhan tahun dididik sudah mengakar gitu ya, ketemu dengan kita mungkin dari keluarga yang harmonis, keluarga yang lembut, itu sulit. Tinggal bagaimana menyesuaikannya. Artinya saling tafahum, saling memahami antara suami dan istri, itu adalah jalan untuk menuju keharmonisan. Jadi nggak nuntut. Jadi intinya kalau dalam Islam itu adalah apa yang bisa aku berikan kepadamu gitu ya. Artinya tunaikanlah dulu kewajiban, baru kita akan dapatkan haknya. Kan kewajiban kita dulu. Jadi ketika kita, insya Allah itu akan berubah. Batu saja, itu kalau ditetesi air yang keras lama-lama juga hancur Mbak ya. Kan nggak bisa, batu itu kan keras ya. Tapi ketika ditetesi air terus menerus, itu lama-lama jadi hancur ya. Begitu juga dengan kekerasan ini, jangan samaan ya. Ketika kita balas perbuatan misalkan yang tidak sesuai dengan kehendak kita dengan kalimat yang baik, yang halus, lama-lama juga akan berubah Mbak. Intinya adalah kita lakukan dengan keikhlasan, kesabaran, karena semuanya berbuah pahala. Karena dalam kehidupan ini kita hanya dituntut kewajiban kita. Sudahkah kita lakukan kewajiban kita, baru kita boleh artinya setelah kewajiban baru kita bisa menuntut hak. Jadi jangan hak dulu yang dituntut. Artinya kalau dalam kehidupan suami istri saling menuntut, itu rumah tangga akan hancur. Tunaikan dulu deh kewajiban, insya Allah hak akan kita dapatkan. Seperti kalimat salam ya, kita ingin ada orang yang memberikan salam kepada kita, tapi kita diam, lihat orang nggak memberikan salam, lebih baik kita berikan dulu assalamualaikum, baru kita dapatkan jawaban salam. Jadi rumah tangga itu memang suatu hal yang sebenarnya tidak sulit-sulit untuk berbuat kebaikan, tapi bagaimana pengendalian diri Mbak. Jadi prinsipnya siapa yang banyak berbuat kebaikan dia yang dapat pahala. Kita menuntut balasan bukan dari manusia, kita berbuat hanya karena Allah. Jadi ketika mendapat pasangan yang tidak sesuai dengan kita, atau anak-anak yang tidak sesuai dengan pada kita sudah didik, kita masih berharap mudah-mudahan suatu saat akan berubah. Yang penting kita jangan berubah sikap. Ada anak yang kita udah, ayo nak sholat nak gitu ya, itu ya mudah-mudahan mungkin saat ini kita udah didik dia, misalkan ya kita udah berikan contoh yang baik bagaimana sholat 5 waktu atau tepat waktu ya, kita sudah berikan contoh, kita sudah pokoknya udah masukkan sekolah-sekolah Islam, sudah apa yang nggak ada yang kurang. Mungkin masalahnya karena pergaulan ya, karena saat ini kan luar biasa pergaulan tiap hari dengan internet ya, artinya hawa nafsu mereka itu lebih dominan ketimbang mengikuti arahan orang tua. Tapi jangan putus asa, dengan doa kita insya Allah, dengan harapan kita dan kita baik sangka dengan Allah, mudah-mudahan anak ini nanti akan berubah insya Allah. Yang penting jangan pernah putus asa dalam mengharapkan rahmat Allah. Tadi mungkin ada yang nyeletuk pas Ustazah bilang selama yang kita inginkan kita jangan berubah. Selama apa Ustazah gitu kan? Sabar itu ada batasnya. Nah itu dia, sabarnya sampai mana? Tapi sebenarnya ada batasan-batasan nggak sih Ustazah kita sebagai pasangan untuk mentoleransi perilaku pasangan yang lain Ustazah? Memang tingkat kesabaran setiap orang itu berbeda-beda ya. Itu dia. Yang penting yang kita perlu pahami, sabar itu sampai innalillah, sampai meninggal. Sabar itu nggak ada batas. Sabar tidak ada batasnya, tapi paling tidak kesabaran itu juga tergantung dari daya tahan kita, imun kita, dan itu tergantung dari al-fahmu, pemahaman kita. Itu vitaminnya berarti. Imun ada vitaminnya berarti. Ya, imun ada vitaminnya, dan vitamin itu adalah ilmu. Jadi ketika seseorang memiliki ilmu, ya ilmu keislaman tentang kesabaran, tentu daya tahannya lebih kuat, ya. Tentu dia akan lebih, kita bisa bayangkan, saya contoh deh misalnya kalau para anbiya ya, Ibunda Hajar dengan anaknya Ismail alaihissalam, betapa sabarnya beliau ditinggalkan di tempat yang terasing, tidak bersama suaminya, mendidik anak sendiri, luar biasa. Menjaga anak yang kelaparan. Ya, subhanallah, itu akhirnya apa, buah dari kesabaran sampai sekarang dinikmati oleh beliau. Itu umat Islam yang sa'i itu ya, Zam-zam itu ngalir terus pahalanya buat beliau. Nah artinya di sini adalah ketika kita menjalani kehidupan ini dengan memiliki ilmu ya, dengan keislaman yang baik ya, terus belajar, insya Allah daya tahan sabarnya semakin kuat. Jadi ketika dia mendapatkan misalnya suaminya yang emosional, suaminya yang ya seperti anak kecil Mbak ya,
yang apa-apa mengeluarkan kata-kata kasar, dia bersabar, ya Allah. Kita lihat ya, karena memang memiliki ilmu ya, memang orang yang bersabar, Allah bersama orang yang bersabar ya. Kita pelajari nih suami latar belakangnya bagaimana, oh ternyata kasihan ya. Bisa jadi begitu Mbak ya, orang tuanya dulu mungkin tidak akur, anak ini terlantar, jadi kurang kasih sayang atau jadi kita pelajari. Nah kalau setelah dipelajari nanti jadi kayak dokter juga Mbak ya. Jadi mulai mempelajari latar belakang. Diagnosa. Oh ternyata, mendiagnosa dulu, oh ternyata. Terus kita pelajari, oh kayaknya dalam ilmu kejiwaan kayaknya terganggu nih kejiwaannya gitu ya. Akhirnya, oh ternyata memang suamiku salah satu mendapat misalnya gangguan kecemasan. Nah, kan kalau kita udah bisa mendeteksi, oh ternyata timbul rasa kasihan. Oh kasihan ya suamiku. Tapi kan kita jadi korbannya. Udahlah sabar, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan mudah-mudahan suami bisa lebih bisa berubah. Paling tidak kita bisa mudah-mudahan bisa punya daya tahan ya. Nanti suami mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Begitu Mbak. Ya kalau memang perlu diobati, diobati. Sekarang kan banyak pasangan yang sakit Mbak, tanpa disadari. Dan ternyata ini yang cocok yang bicara nih psikolog ya, gangguan kecemasan tuh luar biasa ya. Orang yang kalau melihat perilakunya kayaknya di luar kewajaran, kok begitu aja marah gitu, apa marah, itu biasanya terganggu. Nah maka tapi nggak sadar. Dan biasanya orang begitu nggak merasa dirinya sakit. Ya sudahlah, kita nggak bicara sakit deh. Kita sebagai seorang muslimah ketika memahami ajaran Islam ini, hanya 2 hal yang kita bisa lalui dalam kehidupan ini dengan aman, syukur dan sabar. Kan walaupun suami begitu, misalnya kalau itu suami atau istri, pasti ada kebaikannya. Kenapa kita nggak syukuri kebaikannya dan toleransi atau bersabar dengan kekurangannya? Nah itulah yang salah satunya memang kita harapkan rumah tangga jadi baik. Kecuali kalau memang tidak menemukan jalan keluar, terjadi kekerasan, KDRT, nyawa kita terancam, nah itu nggak ada sabar lagi Mbak. Yang begitu mah menyelamatkan nyawa, itu barangkali itu urusannya lain lagi ceritanya ya Mbak ya. Baik, nah Ustazah, baik bagi untuk pasangan-pasangan yang mungkin saat ini tinggal bersama orang tua misalnya. Nah pasti ada kebimbangan dalam mengikuti atau ingin memposisikan diri. Satu sisi ingin menjaga perasaan orang tua dengan menjadi anak yang berbakti. Satu sisi lagi tentu saja ingin menjadi istri solehah dengan mentaati perintah suami. Namun yang sering terjadi adalah ini mendominasi karena ada yang bilang bahwa tidak mungkin ada 2 nahkoda dalam satu kapal. Nah, yang harus dilakukan, taruhlah ini misalnya sang suami yang tinggal di tempat istri, karena biasanya yang lebih dominan kayak gitu kan, yang suaminya tidak punya kepercayaan diri, kemudian dia jadi terintimidasi, akhirnya perkawinannya dingin segala macam. Nah, sedangkan istrinya merasa kita masih numpang nih di rumah orang tua, jadi saya harus menjaga perasaan orang tua gitu. Yang ideal seperti apa Ustazah? Ya, jadi begini. Sebenarnya kalau kita bicara ideal, itu memang seorang anak yang sudah berumah tangga itu tidak bersama orang tuanya. Mestinya tinggalnya itu untuk melatih kemandirian dan tanggung jawab ya. Idealnya begitu. Walaupun rumahnya kecil, ngontrak, itu lebih baik ya ketimbang campur dengan orang tua ya. Nah, maaf saja, tapi berarti dalam sirah atau riwayat Rasulullah sahabat pun tidak ada yang menjadi satu dengan orang tua saja atau ada? Yang saya pahami tidak. Jadi semua berpisah. Ya, jadi misalnya gini, ketika Ibunda Asma ya yang masih belum muslim datang ke rumahnya, terus beliau mau duduk ya, masih belum muslim tuh orang tuanya ibunya, itu beliau lipat ininya tikarnya. Ya, artinya tidak maulah terkotori. Oh nggak apa-apa, engkau harus baik. Rasul mengatakan harus baik dengan orang tuamu. Jadi yang dalam sejarah ya, yang sirah itu kebanyakan mereka tinggal masing-masing ya. Karena memang walaupun kecil, karena disitulah teruji tanggung jawab seorang suami dan kemandirian seorang istri. Kalau bersama orang tua, ya namanya tinggal ada anaknya ya manja lah. Kalau misalnya yang laki-laki tinggal di rumah orang tua perempuan, yang istrinya kan bisa jadi kan ya namanya anak ibu gitu ya sebagai ibu bagaimana apalagi punya anak, wah jadi itu ya memang idealnya tinggalnya sendiri ya, idealnya begitu. Namun apabila suatu saat kan nggak semua rumah tangga seperti itu ya, mungkin ada yang ibunya tinggal sendiri, nggak ada bapaknya, terus kalau tinggal sama dia kan nggak mungkin ibunya tinggal bersama anaknya, rumahnya kecil gitu, paling tidak dia ngajak anaknya tinggal bersama mereka. Ini butuh kesabaran yang luar biasa. Jadi seorang suami ya, ketika dia tinggal bersama keluarga istri, itu mestinya yang pertama kali yang dilakukan adalah
kekuatan, kesolidan antara suami dan istri ini. Soliditasnya harus dijaga karena pasti banyak tantangan. Ya, artinya yang nggak enak di sini kan istri. Ketika orang tuanya melihat kekurangan suami, itu anaknya yang tuh kamu suaminya, ini sementara ini adalah suami kita. Sementara suami juga ini orang tua kamu. Nah, ini kan peran istri itu luar biasa. Maka yang pertama itu adalah jalin soliditas hubungan suami istri. Ketika mereka sudah kuat, itu tantangan dari manapun bisa diatasi. Ketika misalnya dari orang tuanya selalu menjelek-jelekan suaminya, dia bisa menengahi. Jadi tidak berpihak, dia bisa menjelaskannya. Bukan membela ya, tapi dia menjelaskan dengan baik bagaimana caranya supaya hubungan suami dengan orang tuanya baik. Nah, ketika dengan suaminya selalu menyalahkan orang mertuanya misalnya, dia pun posisinya bagaimana menenangkan, berdiri di pihak yang tengah. Dia bermain cantik. Nah, ini memang kondisinya memang seperti itu ya kalau tinggal di rumah istri. Kalau sebaliknya tinggal di rumah suami, itu juga suami begitu, dia bisa jangan ikut-ikutan sama orang tua. Jadi memang posisi suami itu menentukan, dia adalah harus bermain cantik ya. Nah, yang repotnya biasanya kan kalau yang tinggal di keluarga istri, ini perintah orang tua, ini suami melarang, terus gimana? Begini, mungkin buat para suami yang tinggal bersama mertuanya memang perlu kesabaran ya. Artinya ya kalau ngalah nggak apa-apa deh gitu ya, ketika ada keinginan orang tua yang maksain gitu ya. Sementara kalau itu dalam kebaikan, kenapa tidak? Ya intinya kapan lagi sih berbakti sama orang tua atau mertua ya, mumpung masih hidup. Ya kalau memang kamu sanggup, udah kamu ini aja gitu, ya ngontrak sendiri atau tinggal. Ini kan suatu saat ada yang nggak mampu gitu ya. Ya udah, hormati mertua, jaga hubungan yang baik. Kalau masalah keqawaman ya sudahlah, mudah-mudahan nanti Allah berikan solusinya insya Allah. Intinya adalah jangan menjadi anak atau mantu yang durhaka. Ya, ini nanti ujung-ujungnya bercerai, Mbak. Ya nanti istrinya kan nanti kok suamiku begini, atau mungkin orang tuanya maksa kamu harus cerai dengan kan repot ya. Jadi udah ngalah deh jadi anak. Insya Allah ketika kita lakukan karena Allah, mudah-mudahan pahala. Toh juga tidak membahayakan, semuanya juga penuh dengan kebaikan, cuman beda caranya saja gitu ya. Jadi egoisme berarti yang bermain ya, setan tuh masuk dari itu situ. Ya, jadi sebagai anak udahlah, kita sebagai anak orang tua masih hidup, kapan lagi mau berbakti. Insya Allah baiklah semua, kalau anak ngalah, mantu mengalah dengan orang tuanya, mudah-mudahan itulah kebaikan untuk kita bersama. Namun kadar pahala untuk berbakti dengan orang tua dan mertua tidak ada perbedaan kan saja ya? Memang untuk orang tua itu memang spesial ya. Tetap jadi ya. Sekarang begini Mbak, ketika seorang perempuan dia menikah ya, tentu baktinya ke suaminya. Terus siapa yang berbakti ke orang tuanya yang istrinya? Suaminya harusnya. Tentu suaminya yang berbakti. Jadi artinya posisi mertua dengan orang tua itu bagi seorang suami itu mesti sama. Jadi di sini peran suami sebagai pemimpin tuh harus kuat. Jadi dia tidak boleh membeda-bedakan, dia tidak boleh pilih kasih. Kan kalau muncul misalnya ketidakadilan dalam perbuatan atau perilaku bakti ya, itu kan ibu kan, kita sebagai perempuan berpikir kan, enak ya punya anak laki ya, gitu ya, nggak pengen deh punya anak perempuan. Ini nanti masa jahiliyah muncul lagi nih. Jadi ketika kalau sampai saya pernah waktu di daerah di Pakistan tuh dulu ya, nggak tahu sekarang mudah-mudahan udah berubah. Kalau lahir anak laki-laki, mubarak diselamatin. Lahir anak perempuan, oh perempuan ya. Ini kayak masa-masa jahiliyah dulu ya. Orang kalau punya anak perempuan ya nanti milik orang, milik suami. Padahal nggak begitu kan dalam Islam. Jadi oleh karena itu di sini ketika kita punya anak laki-laki Mbak, kita berikan pemahaman kepadanya. Kalau kamu nanti nikah, kamu harus berbakti juga kepada orang tua istrimu. Karena dia sudah menyerahkan ketaatan dirinya dan ketaatannya kepadamu. Siapa yang akan berbakti kepada orang tuanya? Ya kan? Jadi kalau misalnya kamu nggak bisa berbakti, udah berikan kesempatan untuk istrimu berbakti. Ya kan ada yang egois ya, suami nggak boleh ke rumah orang tuanya istrinya. Kamu kan udah tanggung jawabku, nggak boleh lagi ke rumah orang tuamu. Nah ini kan berarti menghalangi istri untuk taat. Jadi artinya kita punya anak laki-laki, kita berikan pemahaman kepadanya, kamu mesti bakti juga ke mertuamu. Yang memperhatikan mertuamu tuh sekarang kamu, karena istrimu sudah berbakti kepadamu. Kepada anak perempuan kita juga berikan pemahaman, kamu kalau udah punya suami, kamu baktimu hanya kepada suamimu. Nanti orang tua mudah-mudahan ya kita bersabarlah, kalau ya artinya suamimu lah yang kalau memang ini bersabarlah gitu.
Gitu, Mbak. Baik, mudah-mudahan ini menjawab permasalahan yang ada di Iwan dan Awad saat ini. Sekarang permasalahan anak ya Ustazah. Kita selama kurang lebih 30 sampai 40 hari belakangan ini anak-anak sudah jadi tanggung jawab kita karena guru sekarang sudah menyerahkan ke kita. Nah, ternyata banyak juga problem yang dialami, terutama untuk yang berpikir bahwa anak-anak yang diamanahkan atau dititipkan di pesantren misalnya, mereka berpikir bahwa cetakan atau hasilnya ketika di rumah akan menghasilkan anak-anak yang akan mudah diatur, ibadahnya juga mudah, kemudian secara akhlak juga lebih spesial dibandingkan anak-anak yang sekolah umum. Namun kenyataannya ternyata ya pesantren-pesantren sama aja ya. Sampai di rumah. Loh kok kenapa kayak begitu? Nah, yang salah metodenya di sini di mana Ustaz? Iya. Jadi sebenarnya gini Mbak ya, pola asuh yang sangat menentukan anak-anak kita itu adalah ketika pondasinya dari rumah. Tetap Jadi, ya. Dari rumah. Jadi ketika dari rumah kita sudah misalnya sudah menyiapkan ya atau sudah membentuk pola asuhnya sebagaimana kayak di pesantren gitu ya. Ada jadwal-jadwal yang ketat, tidak membiarkan anak ya seperti itu ya. Itu nanti dia keluar, dia akan balik lagi seperti itu. Nah sekarang gini, di rumah tuh nggak punya kedisiplinan. Artinya dia selama ini terserah dia gitu ya, waktu milik dia. Masuklah dia ke pesantren. Ketika dia masuk di pesantren itu pun karena bisa jadi orang tuanya yang ini ya yang mengajaknya bukan dari kesadarannya. Nah, ketika di pesantren dia hasilnya di pesantren dia tuh tertibnya baiknya solehnya di pesantren. Bangun jam 4, qiyamul lail gitu ya. Balik lagi ke rumah, kembali ke pola asuh yang semula. Karena tidak ada ya jadi ini artinya kembali kepada awal ya, langkah awal penanaman pondasi itu Mbak. Kita banyak keliru ya dalam mendidik anak ini adalah pada masa-masa golden age, pada masa-masa usia-usia di bawah 7 tahun ya Mbak ya. Kan kita banyak membiarkan anak-anak udahlah ibadahnya inilah pokoknya. Kalau kita lihat yang biasanya para kiai didik anak tuh dari kecil tuh sudah ditanamkan, artinya mulai dibangun pola ini ya, jam biologi sholat. Misalnya ketika kalau dalam bukunya Suwaid itu ya bagaimana Rasul mendidik itu ya, itu 2 tahun setelah penyapian mulailah pendidikannya. Jadi misalnya gini, biasanya nih ibu-ibu kalau lagi nyusuin ya, itu kan anak bangun malam, terus kan bangun jam 3 atau jam 4, terus biasanya ibunya tidurin lagi deh dia supaya nggak keganggu kita sholat subuh, akhirnya ibunya kesiangan kan, ikut tidur ya. Nah kalau yang ini menanamkan pola jam biologis sholat, anaknya biarkan bangun. Terus sambil ngomong, ibu lagi mau sholat subuh ya kamu, jadi artinya nggak usah disuruh tidur supaya ibunya tidak kebablas. Bahkan kalau sholat malam ya. Kemudian di waktu-waktu usia-usia misalnya setelah penyusuan itu ya, masuk waktu sholat misalnya azan, itu tinggalkan semua kegiatan, ibunya sholat juga gitu. Jadi anaknya tahu, bermainnya tunggu dulu ya, udah azan kita sholat dulu. Coba bayangkan Mbak, kalau dari segi ini setiap hari 5 waktu ya anak-anak dengar azan langsung sholat, itu dididik sampai 7 tahun itu kan berarti sudah sholat ya, itu akan melekat pada dirinya. Jadi sholat nggak teriak-teriak lagi Mbak. Jadi kita banyak nih keliru dalam pola asuh terhadap anak-anak. Kadang-kadang ada rasa ini Mbak, nggak tega gitu ya. Baru 7 tahun subuh nggak wajib ini udah biarin dah. Masih kecil ini. Padahal kebiasaan itu dibentuk dari awal. Lah ketika anaknya udah SMP udah balik, sulit banget dibangunin subuh. Karena pola asuh kita itu ya, itu kan butuh proses. Memang dari awal memang butuh kayaknya nggak tega ya. Tapi memang dalam pendidikan harus tega. Nah inilah kekeliruan kita yang sama ini Mbak ya. Jadi artinya ketika anak masuk pesantren, dia bagusnya di pesantren, dipoles di situ. Tapi aslinya dalamnya seperti pola asuh di rumahnya. Nah itulah mudah-mudahan ya walau bagaimanapun ya kadang-kadang ini loh Mbak, pulang ke rumah asik, bebas. Handphone. Masya Allah. Kalau nggak dikasih pulsa marah. Makanya dari awal sebelum dia ke pesantren kita udah punya pola sendiri. Ketika dia masuk itu lebih baik lagi, balik lagi ke rumahnya dia bisa sesuai dengan pola yang awal yang ditanamkan sejak awal. Itu Mbak. Tapi ada juga ustazah yang saya mendengar misalnya ada beberapa yang mengeluhkan sudah dididik, sudah didoakan, ayahnya disiplin, ibunya dengan segala upaya mendidiknya dengan kerjasama dengan suami. Namun
ketika sang anak beranjak dewasa, terutama ya SMA atau di masa kuliah, kemudian menjadi sosok pribadi yang di luar dari kemauan orang tua. Memang dalam pola asuh anak itu yang berperan itu tidak hanya keluarga, Mbak. Keluarga itu yang pertama. Yang kedua, sekolah, lingkungan, dan masyarakat, teman pergaulan. Jadi sebagus apapun pola asuh di rumah, di sekolah apapun dia bagus sekolahnya, ketika lingkungannya, temannya, pergaulannya tidak dijaga, itu akan ikut-ikutan. Makanya Rasulullah mengatakan, almar'u ma'adini kholili, seseorang itu tergantung dari agama temannya. Maka pandai-pandailah untuk, kita bisa bayangkan masa tabi'in, Mbak ya, ada seorang tabi'in yang dia itu hafal Quran bisa murtad. Kenapa? Ya karena dia tergoda dengan perempuan non-muslim, perempuan Romawi ya, yang ya dia artinya dia tidak menjaga dirinya. Nah akhirnya dia mau dengan perempuan itu, saya nggak bisa nerima kamu kecuali kalau kamu keluar dari agamamu lah, karena udah cinta banget, keluar dia belum apa-apa meninggal coba ya. Nah intinya lingkungan pergaulan itu penting, dengan siapa teman kita bergaul. Makanya kalau memilih sekolah juga gitu Mbak, di mana sekolah mana. Tapi juga sekarang jadi masalah juga ya, kita milih sekolah temennya udah gitu sekarang fenomena yang terjadi ke saya lah gitu. Saya saatnya lebih ketat karena saya menemukan kebiasaan bahwa dia anak saya itu kemudian punya hubungan percakapan, walaupun hanya percakapan, dengan teman yang tidak pernah dilihat, tidak tahu asal usulnya, namun dengan apa ya? Teman alam maya. Teman alam maya. Saya cuma pertanyaan saya, kamu tahu dia laki-laki perempuan dari mana? Dari biografi? Gak bisa. Nah, ya itu luar biasa kayaknya itu sekarang artinya tuh. Sekarang teman pergaulan tidak hanya teman di fisik, betul, tapi ini pengaruh internet betul, itu ya. Betul. Barangkali yang kita perlu tanamkan ke anak-anak kita itu adalah sikap kehati-hatian. Karena banyak kasus Mbak, ada anak SMP yang diperkosa ya. Artinya nih ya itulah ya. Jadi ini memang cobaan berat ya. Tinggal ya kita nih memang memberikan penyadaran dan doa. Jadi intel luar biasa nih kayaknya, karena anak sekarang seperti punya kiat-kiat sendiri untuk main kucing-kucing kan jadi sama orang tua gitu kan. Masya Allah deh produk-produk ya zaman sekarang. Minimal doa kali Mbak ya. Betul. Jadi sekian banyak pola asuh dan tata cara kita, metodologi kita mendidik anak. Kayaknya tuh doa itu yang memang harus jadi senjata. Karena doa itu senjata. Ya kalaupun sekarang saat ini ada yang tidak sesuai dengan keinginan kita, dengan harapan dan doa kita mudah-mudahan nanti dia akan berubah. Jadi nggak usah bosan-bosan gitu ya. Ada cerita, ada kasus Mbak ya. Itu anak tuh disuruh sholat susah banget gitu ya. Padahal pola asuh didikan. Tapi karena ibunya terus, keluarganya terus ngingetin. Ketika ibunya meninggal Mbak, baru. Ya artinya walaupun penyesalan udah ya. Tapi kan alhamdulillah tuh anak balik lagi. Akhirnya dia ingat, oh ya pesan orang tuaku. Jadi semua yang disampaikan orang tuanya tuh semuanya itu, semua nasihatnya apa itu dikerjakan setelah orang tuanya banyak meninggal. saja seperti itu ya. Oh banyak sekali. Banyak. Gitu. Nah ya, artinya saya juga punya pengalaman. Jangan pernah berkecil hati, sedih kalau lihat anak atau siapapun yang tidak sesuai dengan harapan kita. Terus aja dibom dengan doa baik, doa kebaikan. Ya kita berharapnya nggak tunggu kita meninggal dulu ya Mbak ya. Mudah-mudahan kita bisa lihat ya. Mudah-mudahan insya Allah. Natif dari Ustazah di percakapan kita sebelumnya bahwa bumbu doa itu penting. Ibu-ibu yang saat ini lagi motong cabai, motong bawang, masukin bahan makanan ke dalam panci, jangan lupa bumbu doa. Itu saya jadi jalanin bumbu doa saja. dan tidur Mbak. Jangan asal tidur baca doa udah selesai. Niatkan tidur itu untuk beribadah juga agar kita istirahatnya terpenuhi, kebutuhan istirahatnya, kemudian kembali bisa melakukan aktivitas dengan mudah dan lancar. Jadi kalau kita meninggal dalam keadaan tidur, insya Allah itu amal soleh. Jadi niat tidurnya juga niatkan untuk ibadah juga gitu. Jadi cuman berdoa bismika Allahumma. Ya itu juga bagus niatnya. Tambahin lagi. Ya tambahkan lagi ya. Mudah-mudahan tidur ini bisa mencukupi kebutuhan istirahat kita. Dengan tidur ini mudah-mudahan lelah kita hilang, bangun lagi dalam keadaan pulih begitu. Tapi Ustazah ada yang lucu nih Ustazah. Saya jadi kemudian teringat seorang teman yang pernah mencurahkan isi hatinya kepada saya, walaupun agak aneh. Jadi dia merasa bahwa hidupnya terlalu sempurna. Walaupun dia memiliki masalahnya
hanya Kecil-kecil. kecil-kecil ya menurut kadar Iya. dia. Dia merasa dilengkapi dengan keluarga yang harmonis, anak-anak yang sehat, yang pintar, semuanya memiliki gelar sehingga dia khawatir tidak akan masuk surga. Karena dia melihat semua riwayat menceritakan orang-orang yang masuk surga adalah orang-orang ditempa ujian dan cobaan yang berat. Betul. Lihat Rasulullah, lihat sahabat. Jadi dia sangat khawatir. Jadi kekhawatiran dia saat ini adalah saya tidak disayang sama Allah. Apalagi dia lihat istijrat segala macam. Apakah saya kena istijrat atau tidak? Tapi kita melihat secara permukaan suaminya soleh, baik santun, anak-anaknya memang memang sukses. Sepertinya nggak ada ujian gitu ya. Dan dia juga merasa seperti itu sehingga dia bilang apakah saya termasuk orang-orang yang akan, kalaupun misalnya saya masuk surga, tapi yang paling belakang karena hisabnya banyak, seperti itu saja. Sebenarnya kalau kita memahami ujian Allah, takdir Allah itu ada syar dan khair. Ada yang buruk, ada yang baik. Mestinya dalam kondisi begitu tuh lipat gandakan rasa syukur. Artinya itu kan ujian juga buat dia. Mampu nggak dia istiqomah dengan kebaikan-kebaikan yang ada? Dan tidak semua loh ya, para anbiya itu diuji dengan yang buruk-buruk. Coba lihat Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman itu coba apa tuh? Kekayaan. Nabi, raja, dia bisa mengelola. Bicara. Wah, pokoknya nggak sulit tuh gitu ya, nggak beda dengan Nabi Isa alaihissalam. Tapi rasa syukurnya itu loh Mbak, yang kalimat doa Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu kalimat syukurnya itu loh, ketika mendapat apapun hadza min fadli rabbi. Jadi kelipatan rasa syukurnya harus banyak dia lakukan. Kan kita kan hidup dua, kalau nggak sabar ya syukur. Ketika ujian-ujian yang nggak mengenakan, yang kayak sekarang, ya udah sabarnya dilipat gandakan. Nah ketika nggak merasa dapat ujian, semuanya baik, ya syukurnya dilipat gandakan. Nah implementasi syukur tuh ya dengan banyak berbuat kebaikan. Mungkin infaknya digedein, mungkin ketika dia tahu suaminya soleh atau anak soleh, diberdayakan anaknya supaya bermanfaat buat orang lain gitu. Dan ketika dia merasakan ini adalah suatu karunia, ya dia apa yang dia bisa lakukan untuk bantu orang lain gitu loh Mbak. Jadi lipat gandakan rasa syukur. Jadi jangan hanya merasa jangan-jangan Allah, bukan begitu. Allah tuh pasti sayang kepada hambanya. Setan tuh sedang mendidik was-was, jadi ingat tadi saja. Ya, was-was ya. Jadi artinya Allah akan memberikan hambanya tuh ujian baik atau ujian yang buruk. Ketika dapat ujian buruk dia bersabar, dapat ujian baik, kan ujian baik itu kekayaan kan ujian baik juga, Mbak. Anak yang soleh, suami yang sayang, itu kan ujian juga, tapi ujiannya ujian kebaikan. Nah, bisa nggak bersyukur? Nah itu. Jadi mudah-mudahan ini yang kayak begitu tuh mesti bersyukur dilipat gandakan. Pastinya. Lebih mana Mbak ya gampang bersyukur atau bersabar ya? Contohnya begini, kaya bersyukur atau miskin bersabar? Kaya bersyukur harusnya lebih mudah ya. Tapi lebih susah kaya bersyukur. Tuh, makanya sih jadi kemudian ketika itu makanya menurut saya aneh kalau dia tuh, tapi itu yang terjadi. Dia jadi tidak tenang. Nah, justru itulah ujiannya dia. Artinya mestinya orang melihat dia, kayaknya kita bersyukur mesti kalau posisi kayak dia. Tapi karena dia itu belum memahami hakikat syukur, hakikat ujian, akhirnya ada was-was. Jangan-jangan ini, jangan-jangan itu syaitan lagi yang masuk ya. Jadi bikin-bikin sendiri, jadi curiga. Jangan-jangan ada yang ditutupi oleh suami. Jangan-jangan di belakang anakku begini gitu. Jadi jadi harus bagaimana? Jadi apa ya? Ya itu walaupun pada akhirnya saya minta dia untuk harusnya bersyukur. Saya bilang begitu. Baik, Ustazah, namanya itu jadi pertanyaan terakhir untuk menggenapkan pertemuan kita. Nampaknya kesimpulan penting, Ustazah. Baik pendengar yang dirahmati Allah, Ramadan ini adalah Ramadan yang penuh berkah. Kita hadirkan keberkahan Ramadan untuk keluarga kita. Kita jadikan hidup kita penuh berkah. Kita jadikan anak-anak kita, keluarga yang diberkahi oleh Allah. Keberkahan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba-hamba Allah yang berhak mendapat berkahnya. Aku qauli hadza astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustazah Usaidin Amran. Mudah-mudahan kita semua hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat insyaallah, dan yang saat ini sudah selesai menyiapkan santap sahur, selamat menikmati, mudah-mudahan thayyib dan berkah dan
selamat menjalankan ibadah puasa keesokan harinya. Bukan keesokan hari ya, pagi ini ya. Baik, saya yang bertugas hari ini Caroline, juga ditemani para pejuang dakwah, ada Atep dan Anis. Mohon undur diri. Mohon juga kami dimaafkan apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.